Bapak terima kasih kalau malam ini kami terus boleh mendengar kesempatan mendengar firman. Biar Tuhan semakin hari kami semakin didewasakan rohani kami semakin menjadi manusia dengan ciptaan yang baru, semakin mengenal Tuhan dengan benar, sehingga ketika kami menghadapi masa-masa tersulit, tekanan yang besar, iman kami tidak goyah. Kami tetap ada di jalan kebenaran, bukan di persimpangan jalan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat ya, tetap luar biasa. Ada Reni malam, ada Oli ya. Kita percaya malam ini saya akan menyampaikan khotbah jangan hidup di persimpangan ya. Karena hidup di persimpangan ini bahaya. Nanti saya ambil firman Tuhannya itu dari firman yang singkat, tapi ini jadi rema buat kita, supaya kalau orang di persimpangan, saudara ini tidak jelas, saudara mau menuju mana ya. Kalau ada di persimpangan, saudara ini antara menuju jalan kebenaran atau jalan yang menyesatkan saudara. Makanya banyak orang benar, sekalipun sejak lahir menjadi orang Kristen, tapi dalam kehidupannya hati-hati. Kalau kita hidup di persimpangan, kita ini menjadi orang yang abu-abu ya. Terang harinya cuma Sabtu dan Minggu, Bu Eli. Senin sampai Jumat hidup dalam gelap. Ya, saudara hidup putih terang hanya Sabtu Minggu, karena saudara ada di rumah ibadah, ya Sabtu terlihat berkumpul dengan keluarga dan sebagainya. Saudara terlihat sebagai seorang yang terang, saudara hidup putih, sementara di luar hari itu saudara hidup dalam gelap. Saudara hidup dalam hitam. Saudara hidup dalam ciptaan yang lama, bukan ciptaan yang baru. Orang-orang seperti ini hati-hati ya, karena kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin singkat. Saudara tidak bisa bermain-main lagi dengan yang namanya waktu. Hari demi hari, saudara percaya, dalam perjalanan ini, saudara itu semakin mendekati. Orang kalau dalam perjalanan semakin hari, semakin tahun, ganti tahun, semakin mendekati ajal loh saudara. Kalau kita renungkan ya, apalagi saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya sudah ada di weekend 50. Usia kepala 5 ya, 10 Senin, 20 Selasa, 30 Rabu, usia 40 Kamis, saya 50 sudah lebih lagi, artinya sudah perjalanan antara Jumat, Sabtu, Minggu, usia kasih karunia. Makanya hari ini jangan pernah iblis mencuri fokus kita hanya untuk hidup, yaitu apa saudara? Hidup mikiri di dunia aja. Nah, tadi barusan saya share renungan ya, di mana ada ayat yang berkata di Yesaya 40 ya, sebentar ini firmannya sebentar. Saudara, saya baru share sebagai di 1 Petrus 2 ayat 11 ya. Saudara percaya hari-hari ini kita sebagai seorang apa? Pendatang di 1 Petrus 2 ayat 11 sebagai seorang perantau. Ya, kalau kita sebagai seorang pendatang, seorang perantau, saudara percaya suatu kali seorang pendatang itu hidupnya bukan hanya di dunia, tapi suatu kali dia harus pulang ke tempat asalnya. Ya, ayat ini berbicara bagaimana kita hari-hari ini. Yuk kita baca ayat ini, bagus. Tadi sudah saya share renungannya di grup di 1 Petrus 2 ayat 11. Supaya kita tahu jangan hidup di dalam persimpangan terus, tapi benar-benar kita hidup mulai fokus. Kita percaya kalau hal yang tersulit, ya tadi sebelum saya khotbah ada orang yang konseling gini, Bu, saya itu ngalami masalah yang sulit loh Bu. Gimana kalau saya hari ini keuangan bulanan saya yang dikasih suami saya itu ndak cukup Bu Eli. Bener-bener ndak cukup. Apalagi sejak suami saya error, uang bulanan saya itu makin pelit,
Boleh ndak Bu, saya ambil uang di dompet suami saya setiap hari? Boleh ndak Bu? Nah ini ya saudara, sebenarnya ini ndak perlu dipertanyakan ya. Kita tahu bahwa ketika kita mengambil, walaupun itu milik suami kita sendiri, tapi itu tetap sama saja dengan mencuri ya. Saudara ndak izin mengambil walaupun punya suami sendiri demi kepentingan anak. Alangkah jauh lebih baik kita taat melakukan firman. Saat kita melakukan bagian kita dengan kita hidup jujur ya, kita percaya Tuhan akan melakukan bagiannya. Tangkep ya, win-win solution. Seringkali kita ini tidak yakin loh sama apa yang kita lakukan buat Tuhan. Misalnya kita menderita hari ini, memang ada jalan pintas ngambil uang suami, mungkin kita bisa segera instan, uangnya masuk ke kantong instan. Tapi kalau tunggu Tuhan kan butuh waktu Bu Eli. Tapi percayalah, pada waktu kita sabar menantikan waktunya Tuhan, di tengah-tengah itu kita menolak semua penawaran dosa, maka ketika kita melakukan bagian kita menjadi pelaku firman, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tangkap ya, seringkali kita berharap Tuhan melakukan bagiannya, tapi kita tidak melakukan bagian kita. Ini yang hari-hari ini perlu kita perbaiki. Jangan sampai hari ini karena masalah, saudara takut bangkrut, saudara takut miskin, saudara hari ini takut kehilangan suami, saudara takut kehilangan apapun sehingga saudara mulai kompromi dosa. Saudara tidak melakukan bagiannya, tapi saudara nuntut Tuhan melakukan bagiannya. Pastikan waktu kita hidup jujur, kita sedang melakukan bagian kita sebagai orang benar. Percayalah, ketika kita melakukan bagian kita walaupun tidak instan, Tuhan akan melakukan bagiannya untuk memberkati orang benar dengan kelimpahannya. Kita akan dicukupkan menurut kekayaan kemuliaannya. Kalau kita dicukupkan, pasti lebih dari cukup. Itu sebabnya kalau saudara baca, saudara-saudara yang kekasih, lihat ya, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ada kata-kata apa saudara? Sadar loh, kita ini pendatang, perantau ya, yang harus menjauhkan diri dari keinginan daging. Kenapa? Karena perantau, kita ini hidup di perantauan di dunia. Bukan kita ini warga negara kita itu asalnya di kerajaan surga. Orang perantau itu harus siap sewaktu-waktu kalau Tuhan suruh kita pulang loh saudara. Namanya aja pendatang perantau. Apa yang perlu kita ketahui saat pendatang perantau itu pulang, yaitu tanpa membawa lagi yang namanya urusan daging, urusan sia-sia, tidak dibawa saudara. Hari ini kalau kita sebagai pendatang perantau kita pulang, apa yang kita bawa? Manusia roh kita. Debu kembali jadi debu, tapi roh kembali kepada penciptanya dan kita kembali ke tempat asal kita, warga negara kita yang asli, bukan di tempat dunia ini pendatang perantau di 1 Petrus 2 ayat 11. Tapi kita adalah warga kerajaan surga. Surga tidak terima daging. Surga tidak butuh harta banyak untuk dapat masuk ke dalam kekekalan. Tiket surga tidak bisa dibeli dengan harta, sukses, pintar. Tapi tiket surga hari ini pastikan hidup manusia roh. Makanya orang yang ada di persimpangan itu orang yang sangat bahaya. Sudah pendatang, perantau, hidupnya di persimpangan yang tidak jelas. Senin sampai Jumat hidup sukacita menikmati dosa.
Sabtu, Minggu ada di rumah Tuhan, sukacita juga, sorak-sorai juga, hidup terlihat holy, terlihat puji Tuhan, haleluya. Senyatanya kita tahu apa yang firman Tuhan katakan. Yuk berjuang untuk keinginan dagingmu. Karena waktu kita hari ini tidak bisa memanfaatkan waktu. Nah, saya akan bahas ayat yang simple. Setelah itu kita selesai, saudara. Supaya saudara kira-kira hari ini, hidup ini harus jangan sampai ada di persimpangan antara terang dan gelap, antara manusia ciptaan lama dan ciptaan yang baru, antara saudara hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Yuk kita baca ayatnya di Galatia. Kita buka ya. Ayat ini sederhana, cepat. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Apa yang firman Tuhan katakan? Ya, waktu saya persiapkan ayat ini, Tuhan memberikan saya satu pewahyuan tentang Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat. Nah, ini berapa banyak orang yang ada di dunia ini, orang benar, hidupnya ikut kesesatan dunia, ya. Ikut-ikut tren, lagi tren, ani-ani, jadi ani-ani, ya, ikut tren, lagi musimnya cerai, kawin cerai, kita ikut kawin cerai. Jujur, kita jangan sesat. Orang yang meremehkan firman jelas hidupnya ada di persimpangan. Yang kedua, lihat ya, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Yang kedua, jangan mempermainkan Tuhan. Hari ini kita koreksi, kita ini hidup, walaupun status kita orang benar sejak lahir, saya bisa khotbah, saudara bisa nyanyi, saudara jadi pelayan Allah. Makanya saya tulis quote, Tuhan tidak cari pendoa, pengkhotbah, pelayan Allah, tapi Tuhan cari orang yang pelaku firman. Selama kita punya status jadi pendeta, hamba Tuhan, pendoa, pelayan Allah, penyembah, sekalipun saudara hari ini orang kenal saudara sebagai nabi, tapi kalau hidupmu gak jadi pelaku firman, maka firman Tuhan berkata, engkau sesat, engkau sedang mempermainkan Tuhan. Lihat ya berikutnya, karena apa yang ditabur orang juga akan dituainya. Lihat ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan, dan barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Hari ini pendatang, perantau, ketika saudara sadar kalau kita ini bakal pulang sewaktu-waktu yang tidak tahu kapan visa pendatang perantau saudara habis, saya tidak pernah tahu. Kapan ya Bu Eli visa pendatang perantau? Tapi namanya pendatang perantau pasti harus kembali. Tangkep ya? Nah, visa itu nggak kita tahu kapan ini expired saudara, habis. Suatu kali saudara dan saya tidak ada orang yang selamanya ada di dunia ini. Walaupun saudara punya uang banyak, saudara punya ketenaran, rumah besar, nggak ada saudara. Tidak ada syarat juga harus tua, harus sakit dulu baru pendatang perantaunya habis. Enggak ada orang yang tahu kapan visa ini akan berakhir. Tapi pastikan 3 hal yang saya akan bahas. Jangan sesat ya, jangan mempermainkan Tuhan, dan yang ketiga, jangan menabur kedagingan. Karena jelas firman Allah berkata, nak, nanti kalau pulang, pendatang perantau sudah habis waktunya pulang. Saudara, hari ini yang suka nabur daging akan binasa. Tapi yang suka menabur di dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Jelas. Makanya sebagai pendatang perantau, yuk hari ini jangan hidup di persimpangan. Kalau kita sadar waktunya sudah semakin singkat, miliki pola hidup jangan sesat, jangan mempermainkan Tuhan,
jangan menabur kedagingan. Mulai hari ini disiplin hidup kita. Kalau marah itu membawa kita, menyesatkan kita, jangan ambil jalan marah. Kalau membalas yang jahat itu hari ini adalah jalan yang sesat. Jangan suka hidup membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau hari ini Tuhan tegur hidup saudara, hari ini jangan keraskan hatimu. Semakin engkau mengeraskan hatimu, engkau sedang mempermainkan Allah. Makanya ibu-ibu yang lagi suaminya mungkin konslet, bapak-bapak yang istrinya konslet, atau orang tua yang anaknya konslet hari ini, ya. Mungkin kita tidak bisa menasehati, tapi pastilah suatu kali orang yang mempermainkan Tuhan nanti pasti ada didikannya. Makanya kita cuman minta anugerah. Kenapa? Karena kalau didikan Tuhan terjadi, anugerah Tuhan itu juga terjadi. Supaya kita percaya Tuhan itu Tuhan yang baik. Anak yang terhilang, yang kurang ajar, ngabisin harta bapaknya, ya. Tidak tahu berterima kasih, setelah miskin, bangkrut, tidak punya uang, balik ingat bapaknya. Waktu uangnya banyak, bapak masih hidup, hartanya semua warisan dihabiskan. Tapi kira-kira Tuhan itu Tuhan yang penuh belas kasihan? Tidak jelas. Dia terbuka tangannya setiap hari loh. Saya bisa bayangin Tuhan itu setiap hari nunggu kapan domba-dombanya kembali ke jalannya. Makanya orang yang di persimpangan, Tuhan itu juga nantikan orang-orang yang ada di persimpangan, termasuk kita semua ini. Jujur waktu saya mengevaluasi firman, iya ya tiap malam, berarti tiap hari ya Tuhan, Engkau itu tunggu hidupku ya Tuhan. Iya jelas. Kalau kita ada di persimpangan, Tuhan itu tetap terbuka tangannya menunggu setiap orang yang di persimpangan untuk segera berbalik supaya hidupmu jangan sesat, jangan mempermainkan Allah, ya, dan jangan menabur daging. Ini orang yang hidup di dalam persimpangan. Orang hidup dalam persimpangan hari ini pastikan. Yang pertama kita lihat, saya ambil ayatnya di Amsal 1 semuanya. Setelah itu kita selesai, kita bahas bagaimana hari-hari ini. Yuk jangan sesat ya. Kalau suamimu didoakan belum berubah sampai hari ini, bagian kita tetap berdoakan. Tetap doakan yang baik, tetap minta anugerah. Karena suatu kali orang-orang yang mempermainkan Tuhan yang lagi sesat jalannya, itu pasti akan menuai apa yang ditabur. Dia akan mengalami didikan dan pada waktu itu kita percaya anugerah Tuhan tetap terjadi. Pastikan saudara dan saya yang sudah dengar firman hari ini jangan sampai momen 3 hal ini saudara sia-siakan. Karena pendatang perantau nanti segera habis loh visa pendatang perantau ya. Itu cuma visa on arrival. Saudara kalau di bandara hanya transit sejenak, itu namanya visa on arrival. Kita ini cuma terima hidup di dunia pendatang perantau, itu cuma visa on arrival. Sewaktu-waktu kalau sang pemilik kehidupan suruh kita pulang saudara. Loh Tuhan, masih umur berapa? Pulang, habis. Dan kita tidak tahu visa on arrival kita diberi berapa waktunya. Kita tidak tahu, ada yang pendek, ada yang setengah panjang, ada yang panjang, ada yang sangat pendek, dan ada yang sangat panjang. Tapi pastikan setiap hari yuk, jangan sesat. Lihat di Amsal 1 ayat 22 dan 23. Setelah itu kita selesai. Amsal 1 3 pembahasan selesai, cepat. Amsal 1 ayat 22 dan 23. Berapa lama lagi, hai orang yang tidak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Kita sering loh ya mencintai diri kita sendiri lebih daripada Tuhan. Kita cinta diri kita, lihat ya. Pencemooh masih gemar kepada cemooh. Berikutnya, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. 23, berpalinglah kamu kepada
teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Pastikan saya rangkum 3 hal. Bagaimana jangan sesat. Orang sesat itu orang yang tidak berpengalaman, yaitu apa? Cinta diri sendiri. Kita tetap hidup dari ciptaan yang lama, hidup dalam gelap, hidup hari ini menabur daging. Pokoknya setiap hari saudara hidup dalam ciptaan yang lama. Sehingga saudara menjadi orang yang tidak berpengalaman, yang cinta diri sendiri. Orang kalau nggak mau dibongkar manusia lamanya itu cinta diri sendiri. Waktu Firman menegur saudara untuk mengampuni, dan saudara bilang gini, sorry ya, harga diri. Nah, ini ciri orang yang mencintai diri sendiri, yang kenyamanannya nggak mau dibongkar. Jujur saya dibongkar kenyamanan saya, itu baik buat saya, supaya saya nggak mencintai diri sendiri, hanya menjadi ciptaan yang lama. Saya mungkin mempertahankan, nggak mau Tuhan harga diri. Nah, ini mempertahankan ciptaan yang lama, sementara Tuhan mau bongkar hidup saudara lewat masalah, supaya yang ciptaan lama diganti ciptaan cetakan yang baru serupa Kristus, bukan serupa dunia. Makanya yang pertama, jadilah orang yang berpengalaman. Orang yang sesat, orang yang tidak berpengalaman, yang cinta diri sendiri. Yang kedua, orang pencemooh. Orang pencemooh itu suka mencibir dan meremehkan firman. Ya, saudara, berapa banyak saudara suka meremehkan firman. Saudara pilih-pilih yang enak, yang ini enggak bisa, ini bisa. Ya, kalau dikatakan bagaimana kita harus mengampuni 70 kali 7 kali, saudara rubah, saudara cibir. Mana mungkin, iya itu Tuhan Yesus, itu kan malaikat, bisalah kita ini manusia, kita bukan malaikat, nggak mungkin bisa 70 kali 7 kali unlimited. Ya limited, wong namanya kita manusia limited kok. Ya kalau Tuhan bisa, malaikat bisa unlimited, tapi kita manusia daging limited. Hati-hati. Semakin saudara suka mencemooh, saudara suka meremehkan firman, maka saudara adalah sebagai orang yang sesat. Hidupmu ada di persimpangan. Kalau sewaktu-waktu visa pendatang perantau ini habis, saudara juga habis loh saudara. Kita kan tidak mau habis selamanya. Kita semua hari ini berharap Tuhan segera datang untuk membawa saudara di rapture semuanya, ya, supaya saudara dan saya tidak ketinggalan. Bayangin kalau penganiayaan yang berat, saudara tidak bakal kuat. Orang kudus, roh kudus, gereja kudus, semua sudah diangkat. Kira-kira kita mau jadi apa, saudara? Pastikan yuk, kita ini sudah diberi satu berita sukacita, bahwa Dia sudah menyediakan tempat tinggal selama-lamanya. Nak, tempatmu bukan di sini. Ini visa on arrival. Kamu sudah punya sesuatu tempat tinggal yang gak perlu visa lagi. Hidup selamanya bersama dengan aku, tapi hati-hati jangan ada di persimpangan. Statusmu aja orang Kristen, hamba Tuhan, pendoa, tapi engkau tidak pernah taat dengan apa yang aku firmankan. Engkau tetap jadi orang yang cinta diri sendiri, engkau jadi orang yang pencemooh, dan engkau menjadi orang yang bebal. Orang bebal itu benci teguran dan nasihat. Berapa banyak kita hari ini kalau dinasehati firman, saudara marah. Dinasehati oleh keadaan siapapun, misalnya saya menasehati seseorang, marah. Kenapa saya yang disuruh berubah, Bu Eli? Suami saya yang berzina. Ada banyak istri-istri, sekali lagi saya ulangi, saya minta maaf, bukan saya membela bapak-bapak. Ya, ada banyak istri yang protes, Bu, kalau ibu suruh istri berubah nanti keenaan suami. Enggak, saya menyuruh mengajari istri-istri berubah itu karena dasarnya firman. Kenapa? Karena istri-istri akan memenangkan perbuatan suaminya dengan perbuatan. Lah kalau kita tidak pernah menang dari perbuatan, maka kita juga gak akan bisa memenangkan perbuatan suami kita. Kita percaya istri harus tunduk kepada suami. Tidak ada suami yang tunduk pada istri.
Walaupun suamimu dalam tanda kutip pelit, jina, penjudi, perongrong, ya KDRT dan sebagainya, istri yang harus tunduk. Berarti yang berubah tetap harus bagiannya istri. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa saudara cuman marah-marah. Saya dulu bilang gini, dosa suami saya lebih besar. Saya kan cuman marah Tuhan, cuman sakit hati. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua dosa di mata Tuhan adalah menyesatkan. Makanya jangan jadi orang yang cinta diri sendiri, jangan jadi orang pencemooh yang suka meremehkan firman, suka mencibir firman, jangan menjadi orang yang bebal, yang tidak mau hari ini ditegur oleh firman, dinasehati, saudara benci dengan teguran, maka kita adalah orang yang sesat. Pastikan malam ini buka hatimu. Kalau firman menegur, saudara berkata, iya Tuhan, firman ini buat aku harus berubah. Tangkep ya, saudara, jangan menjadi manusia ciptaan lama. Cinta diri sendiri, harga diri. Mati, harga diri tidak dibawa. Ingat ya, saudara, hari ini berkata maaf itu tidak apa-apa. Kenapa orang sulit berkata maaf? Balik lagi, karena saudara mengutamakan harga diri. Tapi sekali lagi kita mau belajar untuk jadi orang yang jangan sesat, yaitu jangan jadi orang yang cinta diri sendiri, pencemooh, dan jadi orang bebal yang hari ini benci akan teguran. Itu yang pertama. Yuk, yang kedua kita lihat ya. Kalau hari ini sesat, nanti hasilnya tersesat, pasti. Makanya Tuhan bilang gini, jangan sesat, hidup di persimpangan, hati-hati lo ya, hati-hati. Kalau firman Tuhan berkata, jangan sesat, sebaliknya kita cepat kembali ke jalan kebenaran. Yang kedua, jangan mempermainkan Tuhan. Saya bahasanya di Amsal 1. Amsal 1 ayat 24 sampai 27. Ya, satu pembahasan kita selesai. Amsal 1 ayat 24 sampai 27 kita baca. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tangan, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ini orang yang mempermainkan Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen, tapi kita mengabaikan semua nasihat teguran 26, maka aku juga akan menertawakan celakamu, aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda engkau seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Orang jangan sampai hari ini ya yang namanya saudara mempermainkan Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan jelas berkata, orang kalau mempermainkan Tuhan ya, saudara menolak ketika Tuhan panggil saudara, saudara bilang gini, Tuhan, aku tidak mau Tuhan. Ya, saudara mungkin hari-hari ini Tuhan panggil saudara untuk jadi orang benar, saudara terus lari ya, saudara terus lari dari panggilan saudara, disuruh jadi terang dan garam dunia, malah jadi batu sandungan. Pastikan nanti ada apa? Firman Tuhan berkata, orang yang mempermainkan Tuhan itu jelas ada kedahsyatan, ada badai, ada celaka yang melanda seperti angin puyuh, ada kesukaran dan ada kecemasan. Makanya jangan takut ya, siapa yang hari ini punya suami ya, saya pernah bercerita, ada seorang suami yang selalu dinasehati istrinya, jangan, kamu ini kan tahu firman, kamu kenapa sih mempermainkan Tuhan, nanti kalau Tuhan itu gimana, tabur tuai jalan gimana ya, nanti ada kedahsyatan, ada celaka, ada kesukaran, kecemasan. Ini kan firman yang berkata. Tapi si suami berkata seperti ini, jangan kait-kaitkan dengan dosa. Aku yang tanggung. Kalau sampai memang aku harus dihukum sama Tuhan, aku siap, biar semua dosaku aku yang tanggung. Kamu jangan banyak omong. Dari perkataan seperti ini orang mempermainkan Tuhan. Mereka sedang mempersiapkan dirinya untuk mendapat badai, celaka, kesukaran, kecemasan. Benar saudara. Apa yang hari ini mempermainkan Tuhan?
dengan perbuatan yang kelihatannya enak, selingkuh jalan tidak terjadi apa-apa, bahkan sombongnya luar biasa. Suatu kali saudara tahu apa yang terjadi, ya. Bahkan suaminya tiba-tiba divonis penyakit, ya, yang tiba-tiba hari itu harus lumpuh, tidak bisa apa-apa. Bahkan hari itu juga dokter menvonis penyakit ini bakal mematikan. Pastikan hari itu suaminya nangis, nyesel, tapi nasi sudah jadi bubur, sudah lumpuh, sudah stroke, dan penyakit yang mematikan, baru sadar diri. Selama ini apa yang dia gemakan, dia makan buahnya. Akibatnya benar-benar apa yang menimpa hidupnya adalah penyakit yang dahsyat, yang membuat dia mengalami kesukaran dan kecemasan. Gimana ndak sukar, ndak cemas? Keluar masuk rumah sakit, keluar masuk ICU, dipasang kabel semua, hidup nafasnya cuman gini. Terus saya pernah, waktu itu saya melihat bagaimana saya doakan, waktu doakan di ICU itu seperti ikan koi, saudara. Ikan yang cuman dulu, dosanya aku. Nah, setelah jadi ikan koi di ICU, cuma nafasnya satu-satu. Itu pun pakai alat bantu loh, saudara. Manusia, makanya siapapun jangan pernah mempermainkan Tuhan. Yuk, yang ada di persimpangan, kalau firman negor, cirinya orang yang mempermainkan Tuhan. Ya, jangan sampai orang yang menolak ketika Tuhan memanggil. Hari ini kalau kita dipanggil jadi terang dan garam dunia, jadi saksinya Kristus, jangan jadi batu sandungan. Yang kedua, orang yang tidak menghiraukan ketika Tuhan mengulurkan tangannya. Ya, saudara dan saya hari ini sudah, yuk kita hiraukan aja Tuhan. Kalau Tuhan masih mengulurkan tangan, memberi kesempatan untuk saudara kembali. Jangan hari ini diabaikan. Yang ketiga, orang yang mengabaikan nasihat dan teguran Tuhan. Ini sama dengan hari ini saudara sedang melawan Tuhan, ya. Saudara sedang mempermainkan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen sejak lahir pelayan Tuhan tapi hidupmu mempermainkan Tuhan. Hari ini jangan pernah ini dilakukan. Yang terakhir, ya, pastikan firman hari ini sekalipun itu keras, saudara, ini penting. Ada banyak orang yang tidak mau makan firman yang keras. Saya bisa lihat kalau saya mulai khotbah tentang dosa, ya, yang lihat itu dikit, yang like itu dikit, saudara. Tapi kalau firman tentang berkat, ya, pemulihan, itu yang view banyak, saudara. Tidak apa-apa. Tapi semua firman harus disampaikan. Mau makanan keras, mau janji Tuhan, mau pemulihan, mau kemenangan, mau dosa akibatnya, itu harus disampaikan. Kenapa? Karena senyatanya ini sangat berguna buat kita. Sebelum segala sesuatunya terlambat, manusia ada di persimpangan hari ini. Jangan pernah bangga. Siapa yang bilang sekali selamat tetap selamat, selama hidupmu di persimpangan akan dimuntahkan. Ndak gelap, ndak terang, ndak putih, ndak hitam, ndak manusia ciptaan lama, ciptaan baru, semuanya dihidupi. Pastikan saudara akan dimuntahkan. Kembali cepat. Hari ini kalau Tuhan panggil saudara, ya Tuhan, aku masih jadi batu sandungan. Karena selama ini di dalam satu komunitas, aku ini suka emosi, ya, suka marah kalau ada teman pelayananku tidak menghormati aku suka sensi. Ini teguran, saudara. Hal yang kecil kalau kita melakukan sesuatu, maka Tuhan akan melakukan bagian kita. Makanya yuk, siapa yang mau kalau Tuhan cepat melakukan bagiannya, hari ini bagian kita lakukan. Apa yang dilakukan? Firman. Selama kita jadi pelaku firman, tenang aja. Walaupun prosesmu berat, Tuhan tetap melakukan bagiannya. Kita melakukan bagian kita jadi pelaku firman. Jangan sesat, jangan mempermainkan Tuhan, supaya tidak ada badai, tidak ada kedahsyatan, tidak ada kesukaran, tidak ada celaka, tidak ada kecemasan. Ini firman, yaitu jangan pernah hari ini untuk menolak apapun, saudara, ya. Hari ini jadilah orang yang
Siapapun saudara, kalau kita terpanggil hari ini, ikuti sudah panggilan Kristus ya. Jangan pernah menolak ketika Tuhan panggil. Jangan lagi menjadi orang yang tidak menghiraukan ketika Tuhan mengulurkan tangannya. Yuk balik. Kalau Tuhan bilang gini, nak balik nak, jangan terus di persimpangan. Arah kakimu harus jelas. Balik, segera balik ya. Jangan sampai mengabaikan teguran dan nasihat Tuhan. Yang terakhir, bagaimana jangan menabur kedagingan. Amsal 1 ayat 29 sampai 30. Amsal 1 ayat 29 sampai 30. Hari ini pastikan kita sebagai anak Tuhan jangan pernah menabur kedagingan. Orang ini suka hari-hari ini nabur daging ya. Yang pasti dapur daging itu binasa. Sudah diberitahu berulang-ulang. Yang nabur roh hari ini adalah orang yang akan hidup selamanya, hidup kekal. Ya, contohnya gimana? Kalau daging itu marah, daging itu sensi, daging itu tersinggung, daging itu kepahitan, daging itu emosi, ya. Kalau roh, panjang sabar, lemah lembut, rendah hati, penguasaan diri yang baik. Ini yang dimunculkan. Jalani realita kehidupan, jangan daging yang menyala-nyala, biarkan rohmu yang menyala-nyala ya. Kita percaya. Nah, kita baca yuk, setelah itu kita selesai. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Itu orang daging ya. Orang kalau nabur daging itu benci pengetahuan dan tidak takut akan Tuhan. Yang 30, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku ya. Orang kalau menabur daging itu tidak takut Tuhan, nolak teguran Tuhan, tidak mau terima nasihat. Ini orang yang kedagingan saudara. Tapi kalau kita hidup dalam roh, menabur roh, setiap kali kita diingatkan firman, kita cepat berbalik. Ini orang yang hidup dalam roh. Lihat ayat 31. Maka mereka akan makan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Pastikan juga hari ini orang itu jangan menabur daging, yaitu apa? Orang yang menabur daging itu akan makan buah perbuatannya, akan kenyang oleh rencana mereka, rencana daging ya. Tidak ada rencana daging yang baik, bahkan mereka akan dikejar oleh malapetaka. Saudara dan saya malam ini sebelum tidur, yuk firman ini tidak apa-apa. Saudara dengar firman, jangan firman yang terus minta bubur, nanti tidak dewasa rohani. Saudara pastikan kita makan makanan yang keras hari-hari ini. Tuhan lagi didik saudara dengan keras hari ini, supaya kita tetap cepat sadar, iya Tuhan, aku kalau sesat Tuhan, aku ada di persimpangan ternyata. Tuhan, aku suka mempermainkan Tuhan, aku sering kali mengabaikan nasihat teguranmu. Hari ini aku juga sadar aku suka menabur kedagingan, sehingga aku makan buah. Jujur, orang yang nabur daging pasti makan buah perbuatannya dan pasti kenyang oleh rencana yang buruk. Tidak ada orang yang nabur daging itu kenyang dengan hal-hal yang baik, tidak ada. Saudara akan makan buahnya, saudara akan kenyang dengan hal-hal yang buruk, bahkan saudara akan dikejar oleh malapetaka. Karena Amsal 13 ayat 21, orang yang jahat akan dikejar oleh malapetaka. Pastikan hari ini jangan sampai kita kenyang dengan hal yang buruk, jangan sampai kita makan buah yang buruk, dan jangan sampai kita hari ini dikejar oleh malapetaka, karena saudara terus hari ini berjuang untuk kedagingan saudara. Lepaskan pengampunan. Yang malam ini lagi hidup sakit hati, tadi kurang ajar Bu Eli, saya dikata-katai teman baik, it's okay. Saudara lepaskan. Ya, saya juga belajar beberapa hari ini melepaskan pengampunan buat orang yang ya bukan menipu secara apa ya, tapi membohongi diri saya. Saya berusaha untuk melepaskan pengampunan selama beberapa hari ini. Kenapa? Karena saya sangat kecewa. Orang yang tahu kebenaran firman hari ini benar-benar tidak pernah saya sangka. Tapi itulah realita kehidupan. Kalau hari ini kita tidak perlu mengandalkan orang
yang namanya tanda kutip ya, mengaku dirinya adalah pendeta, pelayan, dan sebagainya. Tapi kalau hidupnya tidak sesuai dengan firman, saudara hidup di mata Tuhan, walaupun saudara tidak jadi pendeta, pendoa, tapi saudara hidup di jalan kebenaran, saudara tidak sesat, saudara tidak mempermainkan Allah, dan saudara tidak menabur dalam kedagingan, maka kita adalah orang-orang yang keluar lebih dari pemenang. Percuma engkau melayani Tuhan kalau hidupmu ada di persimpangan di mata Tuhan. Hidup kita suatu kali pendatang perantau, ya. Tidak ada orang kaya, orang miskin, orang sederhana, semuanya pendatang perantau di mata Tuhan. Yang sewaktu-waktu pendatang harus sadar bahwa kita bukan tempat tinggal kita di dunia ini. Sewaktu-waktu harus pulang, dan waktu pulangnya kita tidak pernah tahu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Ya, jangan sampai saudara kita mau berdoa, saudara percaya setiap malam kita bawa dalam doa ya, apa yang jadi pergumulan kita. Mungkin malam ini saudara tidak perlu pergumulkan masalah. Saya mau minta saudara yang bergabung di live ini, yuk pergumulan kita hari ini yang paling sulit saudara lepas. Misalnya saudara bilang gini, Bu, saya benar-benar ada di persimpangan. Saya pingin lepas dari kepahitan. Saya pingin lepas dari roh suka marah. Saya pingin lepas dari roh ya keperbuatan yang suka ambil uang suami. Saya pingin lepas dari mulut yang suka maki-maki orang. Mulut yang tidak berkenan, dosa mulut. Saya pingin lepas dari dosa perjinahan. Saya pingin lepas dari dosa TTM dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira saudara ada di posisi mana? Saya percaya kok hari-hari ini Tuhan itu keren ya. Tadi sore Tuhan tuh bisa ngingatin firman itu tadi. Tuhan bilang gini, waktu saya duduk mempersiapkan firman, Tuhan berkata gini, lihat orang-orang yang setia melakukan firman-Ku, aku akan setia melakukan bagianku. Waduh, dari tadi saya ingat kata-kata ini. Ternyata gampang ya rahasianya. Kalau kita mau Tuhan itu melakukan bagiannya, dan kita tahu kalau Tuhan melakukan bagiannya, dia itu Tuhan yang keren loh. Tuhan yang bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Dia membuka jalan saat tiada jalan. Bahkan dia membuka banyak pintu di satu pintu yang tertutup. Bahkan pertolongannya tidak pernah terlambat. Itu melakukan bagiannya pada waktu masa sukar. Saudara tidak perlu cari tip kejar hidup sukses. Percayalah, kalau Tuhan yang besar melakukan bagiannya, apa yang mustahil bagi Tuhan? Keuanganmu beres. Sebenarnya masalah keuangan hari-hari ini ada banyak orang pusing. Tapi apa yang saya selami dengan firman, saya bilang gini, keuangan itu tidak masalah kok sama Tuhan. Karena berkat itu selalu ada di atas kepala orang benar. Makanya malam ini, siapa yang kepingin lihat Tuhan melakukan bagiannya, yuk saudara jangan hidup di persimpangan. Kalau malam ini saudara sadar firman ini, aku yang sesat Bu Eli. Aku selama ini sering kali, orang sesat itu tadi apa? Orang yang, kita ulangi, orang yang sesat yaitu yang pertama adalah orang yang tidak berpengalaman ya, yang mencintai diri. Siapa yang suka mencintai diri sendiri, hari ini buang semuanya. Tidak ada ego, tidak ada harga diri lagi, yang ada adalah rendah hati. Jangan jadi orang yang suka mencemooh, mencibir firman. Jangan jadi orang bebal yang sulit ditegur, dinasehati. Berapapun firman hari ini, kalau negor tidak usah bilang gini, ini untuk kamu, tidak, tapi ini untuk aku. Ya, malam ini yuk kita doa. Kalau saudara sadar firman ini menegur saudara, siapa yang lagi ada di persimpangan dosa, tidak ada dosa besar, dosa kecil, habits ya. Saya jujur, sebenarnya saya bisa marah sama orang yang dalam tanda kutip ya, yang membuat hati saya luka. Saya bisa marah, saya bisa marah, saya bisa marah. Tapi Tuhan mengingatkan hidup saya untuk jadi orang yang panjang sabar. Jangan sampai karena sesuatu masalah yang menyakitkan membuat engkau hari ini lupa ya. Tapi biarkan, izinkan bagianmu lakukan, nanti aku yang akan melakukan bagianku. Engkau tidak berhak menghakimi siapapun. Yang berhak menghakimi hanya Tuhan.
Dari situ saya mulai cooling down, saya mulai berdoa, saya sudah menyerahkan semuanya ya. Yuk kita berdoa, saudara yang hari ini punya pergumulan ya. Saudara mau kan Tuhan segera melakukan bagiannya? Kita hari ini ambil waktu. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Malam ini kami tidak lagi bawa pergumulan hidup kami. Tuhan, untuk kami lakukan bagian-Mu segera menyelesaikan masalah kami. Tapi malam ini kami mau melakukan bagian kami, Tuhan. Ampuni kami, selama ini kami hidup di dalam persimpangan, hidup yang tidak gelap, tidak terang. Kami hidup dalam keadaan yang tidak panas, tidak dingin, sehingga kami beresiko untuk dimuntahkan. Kami tidak mau lagi menjadi orang-orang yang dimuntahkan, tapi kami mau menjadi orang-orang yang menikmati kehidupan kekal bahagia bersama Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Engkau perhitungkan berharga mulia, dan ampuni kami. Terima kasih Tuhan, biar kami hari ini Tuhan tidak menjadi orang, jangan sesat, jangan mempermainkan Tuhan, jangan terus menabur kedagingan. Hari ini waktu kehidupan itu sudah semakin singkat, jangan bermain-main dengan waktu. Masalah itu bukan menjadi masalah, karena masalah itu adalah bagianku. Bagianmu adalah melakukan kehendakku, yaitu untuk hidup hari ini tidak sesat, tidak mempermainkan aku lagi, dan tidak menghabiskan waktu untuk menabur kedaginganmu, tapi mulai tabur hidup di dalam roh. Saudara yang punya pergumulan hari ini, katakan apa yang saudara janji sama Tuhan untuk saudara tinggalkan. Mungkin saudara suka marah, saudara mulai katakan, Tuhan aku mau berhenti marah. Mungkin mulut ini suka maki orang, Tuhan aku mau sabar, aku mau ndak maki orang, aku nggak mau sakit hati dengan suamiku, aku ndak mau sakit hati dengan pelakor wanita tobat, aku gak mau sakit hati dengan temanku yang menfitnah aku gak mau Tuhan. Aku mau Tuhan setiap teguran firman-Mu ini menjadi rema. Aku gak mau jadi orang yang cinta diriku sendiri, aku gak mau jadi pencemooh, aku gak mau jadi orang yang bebal Tuhan, tapi aku mau membuka hatiku Tuhan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya malam ini kami adalah orang-orang yang jelas, yaitu ciptaan yang baru. Kami adalah anak terang, dan kami adalah orang yang benar-benar hidup hari ini bukan di persimpangan, tapi kami hidup di jalan kebenaran. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat beristirahat ya. Saudara tidak usah banyak pikir. Ingat loh ya, waktu firman ini dilakukan, ada banyak nanti apa yang Tuhan lakukan. Saya juga dapat rema yang luar biasa sore ini. Ternyata di masa sukar ada kunci. Kita akan menarik kuasa Tuhan melakukan bagiannya saat kita melakukan bagian kita. Jangan sesat, jangan mempermainkan Tuhan, jangan hidup menabur kedagingan. Selamat istirahat. Sampai ketemu besok ya di Zoom. Ya, besok ketemu saya di Zoom, ada kesaksian. Jangan salah jamnya 7:30 ya, bukan ST besok. Tuhan Yesus memberkati.